Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Sesuai judul nih Sob, saya mau bahas ini Samsung Galaxy A12 yang bukan buat gamers. Kenapa? Karena di harga 2,4 juta smartphone ini tuh masih pakai prosesor Helio G35 yang udah cukup tua, di mana smartphone merek lain di kelas harga setara udah pakai chipset yang lebih kenceng. Tapi Galaxy A12 ini udah pakai 4GB RAM dan 128GB storage, di mana skor benchmark Antutunya aja udah hampir 100 ribuan. Ya, performanya cukup banget lah buat kamu yang jualan online, yang suka buka-buka aplikasi sosial media. Ya pokoknya kalau buat multitasking udah nyaman banget. Walaupun Galaxy A12 ini bukan HP gamers, tapi kalau buat mainin game sih udah lumayan sob. Kalau kamu suka main Mobile Legends nih, HP ini udah support mode high frame rate. Dan kalau dimainin dengan settingan grafis maksimal mentok rata kanan, udah stabil lancar. Aman mantep sob, grafisnya stabil di atas 50 fps terus. Mau lagi sendirian ataupun lagi tawuran perang dalam satu frame. Pokoknya asik, bisa push rank pakai HP ini. Nah, kalau mainnya udah game berat kayak PUBG Mobile, di settingan grafis smooth medium udah bisa lancar, ya walaupun kurang berasa nyaman. Karena kalau menurut saya pribadi agak susah ngendalin karakter kita. Mungkin karena saya udah kebiasaan kali ya pakai HP yang ngebut-ngebut. Tapi kamu bisa lihat di layar nih, kalau main PUBG Mobile di settingan grafis smooth medium, grafisnya stabil di sekitaran 24-26 fps. Ya walaupun kadang suka ngedrop framenya, tapi masih bisa lah dipakai buat main. Samsung Galaxy A12 ini kalau dipakai buat harian tuh bener-bener nyaman sob. Buat multitasking enak banget. Mungkin karena penggunaan layarnya kali ya. Karena Galaxy A12 ini udah pakai layar 6,5 inch. Panelnya PLS TFT yang masih SD Plus aja. Jadi beban kerja chipset lebih ringan. Selain itu kualitas visual layarnya kalau menurut saya masih berasa lebih baik bila dibandingkan dengan HP-HP di kelas harga setara. Mau dilihat dari berbagai sudut juga udah enak, udah nyaman. Mau dipakai di kondisi indoor ataupun di bawah sinar matahari langsung juga tetap asik aja dilihatnya. Dan walaupun HP ini sensor-sensornya pada hilang semua, termasuk sensor cahaya yang nggak ada, ternyata HP ini udah bisa auto brightness dengan mengandalkan sensor kamera, ngatur kecerahan layar secara otomatis sesuai kondisi pencahayaan sekitar. Jadi nggak perlu repot ngatur secara manual. Karena sensor gyroskopnya nggak ada, jadi HP ini belum bisa buat virtual reality. Pakai kacamata VR gitu, ini belum bisa. Terus juga nggak bisa jadi kompas karena ini sensor magnetiknya nggak ada. Dan nggak usah nanya-nanya masalah NFC, ini juga nggak ada. Nggak bisa baca kartu e-money. Sementara untuk suara speakernya sob, walaupun masih pakai speaker single mono di sisi bawah HP, kualitas suaranya cukup bulat, cukup detail, dan cukup menyenangkan walaupun disetel dengan volume maksimal sob. Siapin headset kamu buat dengerin suaranya yang kayak gini sob. Dan walaupun storage-nya udah 128GB, HP ini tetap nyediain 3 slot kartu yang bisa baca dual nano SIM dan micro SD sekaligus. Jadi kamu bisa ekspansi memori tanpa perlu ngorbanin SIM 2. Kalau menurut kamu 128GB terasa kurang. HP ini juga bisa baca semua kartu 4G dan juga udah bisa Full T. Tapi sayangnya belum ada seal karet di laci kartunya ini. Jadi hati-hati ya sob, jauh-jauh dari cairan. Kalau untuk daya tahan baterainya, ya sesuai sih sama tagline-nya yang Awesome Battery. Karena baterainya yang 5000 mAh ini, kalau dipakai untuk penggunaan harian itu bisa lebih dari 2 hari sob. Dan saya coba putar video YouTube pakai jaringan WiFi dengan kualitas video 720p, layarnya disetting dengan kecerahan sekitar 100 lux, atau kalau disettingan sih ini 40% doang ya. HP ini bisa menghibur nonton YouTube sampai 18,5 jam sob. Lumayan awet kan. Ya kalau untuk ngecasnya sih yang mesti sabar karena HP ini cuma dilengkapi 15 watt adaptive fast charging. Yang mau pakai charger 15 watt bawaan ataupun pakai charger super cepat juga tetap aja butuh waktu sekitar 3 jam 20 menitan untuk ngisi penuh 100%. Oh ya, dari tadi kita tuh belum bahas bodinya ya. Nah, desain dari Galaxy A12 ini tuh keren sob. Dan bodinya ini tuh masih pakai bahan plastik atau polikarbonat sih. Nggak pakai gaya kaca-kacaan, tapi pakai gaya tekstur halus untuk 2/3 bagian atas bodi. Sementara sepertiga sisanya dibuat ngedoff. Jadi HP-nya nggak gampang kotor-kotor bercak-bercak sidik jari sob. Dan dilihatnya juga keren banget, asli. Simple, minimalis, profesional, manis. Dan grip di tangan tuh juga enak banget sob, mantap banget digenggamnya, berasa solid.
Ya, walaupun bodinya ini berasa bumpy. Kalau ditekan-tekan ringan gini aja, langsung ketekan bodinya. Samsung ngasih rongga cukup lebar antara bodi sama baterai di dalam. Jadi berasa agak kopong gitu deh. Dan ngomong-ngomong, bodinya jadi kelihatan cakep banget gini ya. Bersih, keren, tanpa sensor sidik jari. Ya, karena sensor sidik jarinya udah pindah ke samping. Posisinya pas banget sama jempol biasa nongkrong. Performanya juga cepet banget buat baca jari kita. Sekali tap, langsung kunci kebuka, berasa hampir nggak ada jeda, sob. Sayangnya, sob, di masa pandemi kayak gini, dimana kita mesti sering pakai masker ya, apalagi kalau di luar ruangan, HP ini tuh kalau buat pengenalan wajah tuh nggak bisa kalau pakai masker. Kita mesti buka masker dulu. Nggak kayak merek hijau dan merek biru yang masih saudara itu. Pakai masker masih bisa. Ya walaupun jadinya menurut saya sih ini lebih aman. Karena harus satu muka full. Cuma ya agak ribet aja. Untung aja sih karena sensor sidik jarinya di samping kayak gini, jadi jarang banget yang namanya pakai sensor sidik jari. Karena posisinya natural banget, sob. Terus kalau HP ini dijadiin pemandu jalan buat GPS navigasi gitu, udah cukup enak sih. Karena posisi GPS-nya udah cukup akurat dan baterainya juga awet. Cuma karena HP ini nggak ada fitur kompas, jadi kita nggak tahu nih kalau kita tuh lagi ngadep kemana. Ngadep barat, timur, selatan, atau utara. Kita mesti pindah lokasi dulu, jalan dulu, baru tahu posisi utara yang bener di sebelah mana. Untuk kebutuhan fotografi mengagumi diri sendiri, udah ada kamera selfie 8 megapiksel f2.2 tanpa LED selfie. Tapi udah ada fitur screen flash buat selfie di kondisi gelap. Dimana hasil foto-fotonya detailnya bagus, sob. Sesuai sama harganya. Udah asik, udah enak, udah jernih dilihatnya. Sementara kalau untuk tone warnanya cenderung natural apa adanya. Nah, kalau untuk kamera belakangnya udah ada 4 sih, sob, tapi fiturnya nggak lengkap, kurang komplit. Karena di UI kameranya tuh belum ada mode malam, terus juga belum ada mode slow-mo. Ya bisa sih, kita install aplikasi tambahan buat fitur-fitur tersebut. Cuman kan jadi nggak efisien aja, iya nggak? Nah, konfigurasi kameranya, kalau kata website resminya kayak gini. Kamera utama 48 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2, ada kamera ultrawide 5 megapiksel, ada kamera makro 2 megapiksel, dan kamera potret 2 megapiksel. Untuk foto-foto makronya hasilnya gini, sob. Detailnya udah lumayan dan warnanya juga cukup bagus. Ya kalau kita ambil foto-fotonya di kondisi cahaya cukup dan jarak fokus yang pas. Kalau jarak fokusnya nggak pas pasti ngeblur karena ini belum autofocus. Kalau untuk foto-foto ultrawide-nya kayak gini, sob. Untuk distorsi lensa masih berasa alami aja, nggak diperbaiki sama software kameranya. Jadi bagian garis-garis lurus melintang jadi berasa agak melengkung. Nah, kalau untuk foto live focus atau efek bokeh, blur pada bagian belakang objek udah rapi mantep. Jarang banget loh yang namanya salah blur, walaupun background-nya udah rumit. Sementara kalau untuk kamera utamanya, ini udah bagus untuk kelas HP harga setara, detail dan jernih hasilnya. Tapi ya kayak kamera depan tadi, tone warnanya khas Samsung banget, sob. Terlalu natural bahkan cenderung agak pucat kalau menurut saya ya. Tapi hasilnya cakep, sob. Ya kita tinggal edit-edit kontras aja dikit kalau mau upload ke sosial media. Ya kalau untuk foto-foto kameranya ini udah cukup bagus menurut saya. Buat kamu-kamu yang jualan online ini bisa banget diandalin buat foto-foto produk, sob. Ya hasil fotonya tinggal kita touch up aja dikit bagian kontrasnya biar warnanya lebih mentereng dikit. Cuma sayangnya kalau untuk perekaman video, HP ini baik kamera depan maupun kamera belakang belum ada stabilisasi dan cuma bisa ngerekam di 1080p atau Full HD aja di 30 frame per second. Yang kayak gini, sob, hasilnya. Kamu bisa lihat sendiri. Gini nih, sob, hasil rekaman video menggunakan kamera depannya Samsung Galaxy A12. Belum ada stabilisasi, jadi masih berguncang kalau dipakai buat jalan kayak gini. Dan di sini kondisinya lagi berangin ya, dan udah agak sore juga, ini sekitar jam setengah 5 sore. Oke, sekarang kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana? Gini, sob, sama kayak tadi kamera depan. Ini juga belum ada stabilisasi. Kalau dipakai buat jalan ya kayak yang kamu lihat di sini layar nih. Masih goyang-goyang dikit. Tapi kalau misalkan masalah fokusnya, ini tuh fokusnya udah lumayan bagus, sob. Udah lumayan cepat. Kalau kita lihat ya, sekarang kita maju ke objek yang ada biar kita lihat detailnya kayak gimana. Untuk warnanya juga ini udah lumayan bagus ya kalau buat kamera rekam video.
Dan fokusnya juga cepat kan? Perpindahan fokusnya cepat sob. Iya, di harga 2,4 juta Samsung Galaxy A12 ini emang bener-bener nggak cocok buat para gamers. Karena HP ini nggak istimewa di sektor performa untuk gaming. Ya, tapi kan nggak semua orang beli HP buat main game. Dan Galaxy A12 ini tuh punya keunggulan, punya kelebihan di sektor desainnya yang kece banget buat saya. Kualitas fotonya juga bagus, baterainya juga awet. Dan satu lagi, ini merek global Samsung sob. Kira-kira menurut kamu gimana Samsung Galaxy A12 ini? Coba deh komentar. Dan Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Susah nih cari casingnya. Sebagus apapun HP bodinya, pasti dipakein casing. Tapi desainnya kecil.